warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back again to my YouTube channel. Oke, selamat siang Pak Eri. Selamat siang Miss Windy. Oke, terima kasih mau datang kembali di YouTube-nya Mrs. Windy. Oh iya, ini karena protes yang kemarin dulu kayaknya ya. Oh gitu ya. Ini tinggal lagi gitu. Iya, karena gak punya artis. Oh ini artis ya, artis. Oke lah, meskipun nggak bisa jadi artis internasional, minimal jadi artisnya Mrs. Windy. It's okay, gitu ya Pak ya. It's okay. Oke, baik pemirsa, hari ini Mrs. Windy spesial nih sama Pak Eri. Kali ini tidak ngomongin masalah sekolah lagi atau masalah pendidikan. Kali ini mau ngobrol-ngobrol pribadi nih. Nah, kira-kira, oh iya. Pribadi nih. Saya jadi takut ya kalau ngomong pribadi. Oh gitu ya. Kira-kira apa ada sesuatunya ini Pak Eri? Kok takut sekali kalau kita mau ngomongin masalah pribadi? Pribadi itu berarti kan sangat dalam terhadap diri saya gitu. Oh begitu ya. Nah, kita mau kulik kehidupan Pak Eri nih. Kira-kira mau nggak berbagi sama pemirsa yang ada di luar sana? Nah, kira-kira nih Pak Eri ini kan kemarin kita ngobrol bahwa Pak Eri ini adalah guru PPKN gitu ya. Pak Eri ini kok bisa ya jadi guru PPKN? Awalnya gimana ini Pak Eri ini? Nyasar itu. Oh, kesasar. Karena dulu pilihan pertama saya adalah sastra. Oh begitu ya. Tapi ketika mau daftar dulu masih urut-urut gitu, yang masih apa? Manual, ada lingkaran sama iya. pensil 2B itu loh dulu. Itu daftarnya di situ, ternyata saya kosongi pertamanya karena saya pengennya di sastra saja lah, saya bahasa Indonesia ya. Tapi sama petugasnya pada saat itu, diisi aja mas. Bingung mau ngisi yang mana. Akhirnya mau dikumpulkan itu saya isi civic education itu. Apa? Civic hukum. Jangan-jangan nggak ngerti civic education itu apa ya? Nggak tahu mana civic hukum. Oh, begitu gitu ya? tahu kuliah ternyata itu PPKN. Oh gitu ya. Yang terima malah itu bukan malah sastra. itu ya. Berarti korban. Apa memang ketidaksengajaan? Itu petunjuk Tuhan. Oh itu petunjuk Tuhan. Nah kalau seperti itu saya nggak bisa berkata apa-apa ini ya pemirsa ya. Baik pemirsa, sebenarnya nggak masalah pribadi yang seperti apa gitu ya. Tapi Mrs. Windy ini tertarik karena Pak Eri ini sering muncul di majalah atau koran-koran nasional dan tulisan Pak Eri itu sering dimuat. Nah gitu ya. Dan ini kan membuat saya iri ya. Kenapa dia lebih populer daripada saya gitu ya? Dia sudah di koran-koran nasional. Nah ini Pak Eri padahal kan guru PPKN gitu ya. Kok pandai sekali menulis itu, gimana ini Pak Eri awalnya itu Pak Eri? Iya, pertama yang awal tadi Miss ya, Iya. kan saya pengen di sastra Indonesia. Oke. Seneng saja itu mempelajari apa ya, sastra, cerpen, puisi itu seneng. Senangnya itu sejak kecil sih sebenarnya, nggak sengaja. Saya dulu itu kan penjual koran, penjual koran keliling. Dari pagi itu jualan koran, sekolah, pulang itu saya jualan majalah. Kemudian teka-teki silang tahu gitu. Oh iya. Nah, teka-teki silang itu saya keliling. Karena dulu kan sekolah masih bayar, nggak seperti sekarang. Nah, buat bayar ketika SD, SMP itu saya mencari uang itu di situ. Jalan kaki, naik dari bis ke bis, dari hotel ke hotel, karena lokasi saya itu kan banyak hotel di situ ya, banyak tamu-tamu, sehingga kadang tamu-tamu yang sedang gabut itu akhirnya beli TTS, majalah gitu. Dan dari situlah saya coba sering baca-baca di majalah itu, kemudian koran. Mindset saya dulu itu sebenarnya bukan guru, karena banyak tokoh-tokoh yang ini, tokoh-tokoh inspiratif yang apa ya, yang saya baca itu orang-orang pengusaha itu, yang pengusaha-pengusaha itu. Makanya sejak kecil saya sebenarnya cita-citanya jadi pengusaha dulu. Oh, bukan jadi guru ya? Bukan. Tapi ketika flashback itu ternyata budaya yang suka membaca koran-koran yang nggak laku dulu, majalah yang nggak laku itu dampaknya sekarang. Dampaknya sekarang saya itu suka nulis ya, mungkin dulu baca. Yang kedua memang dulu sempat ketika istirahat gitu ya di bawah pohon itu, saya kok ingin suatu saat bisa menulis di koran yang saya jual. Oh gitu ya. Ya alhamdulillah ternyata kesampaian meskipun tidak semua koran memuat tulisan saya, karena banyak juga yang sudah mulai gulung tikar, kemudian berubah menjadi media online, bahkan ada yang kukut apa namanya sudah nggak beroperasi lagi, itu ada beberapa media massa. Berarti memang
hidup tidak semudah yang kita bayangkan ya. Betul. Ternyata Pak Eri itu penjual koran loh pemirsa, penjual koran yang akhirnya bisa menulis otodidak berarti ya Pak ya. Apakah pernah ikut pelatihan seperti itu mungkin Pak Eri waktu itu? Nggak pernah. Nggak pernah ya malah ya. Karena bagi saya menulis itu mencurahkan perasaan saja sama pikiran biar nggak stres. Kalau dipendam kan nanti bisa darah tinggi, bisa macam-macam ya. Akhirnya saya sampaikan saja melalui tulisan itu. Jadi tulisan saya mungkin nggak berteknik, lebih ke mengalir apa adanya, yaitu gaya saya gitu. Oh begitu ya. Tapi tulisan yang dimuat itu kalau sudah dimuat di koran atau majalah nasional itu kan jelas berbobot ya pemirsa ya. Dan tentu ini pastilah punya teknik khusus, meskipun Pak Eri tadi bilang saya menulis mengalir aja sih gitu loh. Tapi kan pastinya ada cara menggabungkan atau gimana ya, mengkorelasikan antara paragraf per paragraf gitu. Itu gimana itu Pak Eri itu? Sebenarnya kalau kita nulis ini di media kan bukan buku ya, di media massa lah. Itu kan pertama harus aktual dan memang lagi ngehit ya. Oke. Aktual bahasanya. Iya, aktual. Kemudian memang lagi dicari orang gitu. Dan kita memberikan argumentasi terkait dengan case yang sedang terjadi di masyarakat. Kalau case-nya sudah 1 bulan 2 bulan yang lalu, saya kira kan tidak relevan ya, tidak akan dimuat juga karena sudah bukan itu masanya. Nah kita harus pandai untuk mengetahui materi yang hari ini atau kasus apa, peristiwa apa yang aktual, khususnya pendidikan karena saya guru. Nggak mungkin saya mengkritisi politik karena saya bukan pengamat politik, hukum apalagi, makanya saya bidangnya adalah pendidikan. Nah, saya mengkritisi pendidikan itu. Kalau misalkan dari kalimat per kalimat itu ya sebenarnya saya nggak punya teknik gitu. Bahasa Indonesia saya dulu juga nggak sebagus-bagus itu, cuma seneng saja baca cerpen. Kemudian baca novel ya dulu ya, novel-novel yang macam-macam novel. Dari situ ternyata pola pikir saya untuk membuat kalimat itu bisa seperti ya yang seperti dibuat Kompas, Detik itu ya gara-gara baca. Kalau saya jujur saja baca, saya nggak punya teknik khusus, tapi dari baca itu ternyata mempengaruhi. Bacaan saya mungkin bacaannya seperti siapa ya, yang Putu Wijaya mungkin ya, kemudian Cak Nur Kolis Majid, tapi ini Cak Nun M.H. Najib punya bahasa yang saya kira bahasanya sendiri, itu bahasa khasnya beliau itu. Kalau tulisan ini Cak Nun gitu. Nah itu yang menjadikan saya untuk berusaha menggunakan dengan karakter saya sendiri. Saya menemukan karakter saya sendiri, gaya bahasanya mungkin gaya bahasa yang ya khas saya gitu. Misalnya Bu Deni itu teman kita kan, bahasa Jawa itu. Ketika membaca tulisan saya, ini adalah khasnya Pak Eri gitu. Kemudian ada yang mengikuti saya juga ketika nggak nulis itu ditanya, seperti ini kan lama nggak nulis, ditanya kok nggak nulis, karena pengikut dari isi-isi saya, isi-isi tentang kehidupan. Nah, gitu. Ya. Oke, jadi awalnya dari membaca nih. Soalnya Mrs. Winnie itu kalau nulis susah banget. Tapi memang betul sih, saya malas membaca memang. Nah, Pak Eri ini hebat, luar biasa sekali karena sebenarnya banyak aktivitas sekali. Apa nggak pernah tidur ini? Jangan-jangan kok punya banyak sekali kesempatan untuk menulis ya pemirsa ya. Oh betul ya? Betul. Tidak pernah tidur ya? Tidak pernah tidur. Kok Tuhan ya nggak pernah tidur ya? Iya. Tidurnya sedikit lah. Tidurnya sedikit. Kalau lagi ada masalah. Kalau nggak ada masalah tidurnya lama. Waduh, ini gimana ini? Sulit ini. Ya sebenarnya menulis yang bagus itu adalah dari perenungan. Kita punya kehidupan sehari-hari yang demikian, kemudian yang harusnya seperti apa, itu yang kita merenung. Kalau saya menulis itu lebih banyak berawal dari merenung, kenapa kok terjadi ini, harusnya seperti ini, ya itu coba saya tuangkan dalam tulisan gitu. Jadi memang kalau misalkan tidurnya kurang itu memang iya juga, karena pagi itu kan harus melayani anak-anak, kemudian sore itu melayani anak dan istri, kan gitu kan. Normal ya melayani anak dan istri juga. Saya kira kalau nggak melayani anak istri juga. Itu bahaya. Bahaya. Iya, karena Pak Eri ini memang juga sudah berkeluarga dan sudah punya 2 anak gitu ya. Betul. Pak Eri ya, dan masih kecil, masih butuh banyak perhatian, tapi juga bisa meluangkan waktu untuk menulis. Memang luar biasa sekali. Jam 9 ke atas lah. Apanya? Menulisnya? Iya, jam 9 ke atas. Jam 9 ke atas. Kalau itu saya sudah tidur pulas itu.
Tapi kayaknya kalau saya dibilang populer ya nggak kalah populer sama Mas Windy lah. Oh gitu ya. YouTube-nya sudah banyak yang Oke. views-nya. Saya kan suka populer daripada saya berkarya-karya. Tapi minimal saya kalau diketik di Google nama saya itu muncul lah. Oke. Nggak tahu kalau Miss Windy muncul atau enggak. Waduh, nggak tahu ini. Tapi minimal kalau di YouTube diketik Mrs. Windy kita pasti muncul. Muncul ya? Oh, oke lah. Iya. Gitulah, kita bersaing secara sehat saja. Oh, Ya. oh itu bersaing ya? Berarti ya? Lagi bersaing, wah itu berat itu. Oke lah, karena kita memang unik di bidangnya masing-masing. Kalau misalnya Pak Eri itu ahli menulis, oke lah Mrs. Windy mengalah, nggak usah menulis lah. Tapi apa? Tapi sebenarnya Broadcast ya? Iya, enggak, tapi sebenarnya memang nggak entos saja. Begitu. Saya mengakui memang susah untuk menulis daripada saya harus berbicara seperti ini. Saya mungkin lebih ke verbal seperti Verbal itu ya. ya. Kebalikan dengan saya ya? Iya, mungkin gitu ya. Suka menulis akhirnya verbalnya kurang, mungkin Kurang. gitu ya. Kayak anak yang kinestetik mungkin di kurang gitu Gaya ya. belajarnya ya? Iya, di gaya belajarnya kurang. Kayaknya iya sih. Kalau saya verbal itu kan orang Jawa mengatakan kami sosolen. Jadi gak bisa sistematis seperti Miss Windy yang harus ini itulah. Saya kelemahannya di situ. Makanya saya lebih banyak ketika ngajari anak-anak nulis itu lebih banyak saya memberikan contoh tulisan. Begitu anak-anak ya. biar baca. Kalau saya ngomong kadang anak-anak nggak paham. Nah ini bagus juga ini Pak Eri, karena kemarin juga Pak Vida juga bilang kalau guru itu jangan hanya bisa memerintah, tapi juga memberikan contoh. Oh, iya, Kayak Pak jelas. Eri lah, gitu ya Pak ya? Jelas. Iya. Itu di atasan kita itu harus memberikan contoh, guys. Oke. Pengawas harus memberikan contoh, kepala sekolah harus memberikan contoh. Kita harus bisa memberikan contoh kepada Ke anak-anak kita. anak-anak. Karena kan anak Iya. sekarang kalau misalkan wah gak bisa ngelakoni, nggak bisa menjalankan Nah, aja kok betul. nyuruh kita kan gitu kan. Gitu ya, Itu bisa yang dibalik benar. sama anak-anak, karena memang anak-anak sekarang kritis Betul, sekali ya Pak betul. Eri ya. Anak-anak kritis. Kritis, dan kalau kita tidak mengikuti perubahan zaman ya kita akan bunuh diri sendiri. Iya. Kita nggak akan dipercaya oleh anak-anak, trustnya anak-anak ke kita sangat lemah. Sangat lemah gitu Sangat ya. lemah. Iya, karena memang sudah kritis sekali memang anak sekarang ya. Iya. Oke Pak Eri, itu tadi sekelumit tentang kehidupan Pak Eri, terutama tentang menulis ya Pak Eri ya. Ternyata bisa kita ambil hikmahnya nih Pak Eri. Ada hikmahnya juga ya? Oh iya, ada hikmahnya. Bahwa menulis itu nggak perlu harus perhatian yang daki-daki, yang harus mengikuti berapa JP gitu Oh ya. iya, nggak perlu. Gitu ya Pak Eri ya. Sertifikat itu saya kan ikut apa ya? Ikut pelatihan itu kadang yang ada sertifikatnya ini saya nggak senang, malah saya bayar. Saya bayar tapi nggak dapat sertifikat. Oh, Karena yang betul. saya cari itu kan sebenarnya pelatihan itu kan ilmu. Tapi kalau kita di apa ya, di guru-guru yang negeri ini kan kebalik itu. Yang penting sertifikatnya ilmu nanti. Nanti Akhirnya aja kan ya. hanya formalitas. Sebenarnya saya nggak senang semacam itu, tapi saya kebutuhan saya apa, kemudian saya mencari ilmu itu kemana. Gitu ya. Gitu, makanya kalau saya mengikuti diskusi-diskusi di Kompas itu ya bedah buku di mana yang trans itu, kadang saya mengeluarkan uang tapi nggak dapat Sertifikat. dapatnya tapi ilmu yang bermanfaat. Oke. Ilmu yang barokah. Itu Oke. aja sih sebenarnya kalau saya. Oke. Boleh satu pertanyaan nggak, Miss? Apa? Tanya apa? Tadi katanya kan kalau nulis itu sulit. Iya. Kesulitannya itu di mana sih sebenarnya itu nulis itu? Apa sih ketika Mrs. Windy berawal nulis itu akhirnya kok mandek gitu loh Pak. Ini mau dilanjutin apa ya? Terus kadang paragrafnya juga kayak nggak nyambung gitu ya. Apa gara-gara gak diet? Kan Gimana sudah gitu pernah ya? menerbitkan buku toh? Oh iya, bukan buku sih. Kan pura-pura saja sebenarnya ini. Pura-pura ini kayaknya. Bukan buku itu Pak Eri, itu pengalaman hidup. Oh, pengalaman cerita hidup. hidup. Ya pengalaman Iya. hidup itu kan tersirat, Oke. ya kan. Kemudian kita suratkan dalam buku itu kan satu kesatuan. Pengalaman hidup yang tersurat itu menjadi buku yang menarik sebenarnya. Sudah menjalani juga. Meskipun dengan tertatih-tatih. Anak-anak itu SMP itu sudah bisa bikin buku loh. Sudah bisa bikin buku ya Bikin Pak? cerpen kemarin yang sebelumnya nggak bisa sama sekali anak-anak itu, ketika saya kasih contoh seperti ini ternyata saya baru dapat satu cerpen, mereka 2 cerpen. Aduh, gitu ya ternyata. 1.500 kata kali 2, 3.000 kata mereka sudah. Anak SMP yang konon di sini adalah pinggiran, yang belum tahu sama sekali ini. Kemudian ada pertanyaan pakai chat GPT, enggak lah, dari bahasanya kelihatan banget. Iya, Karena iya. saya ngeditnya itu pakai masih apa ya, ada akulturasi antara Jawa sama bahasa Indonesia, kan ketahuan ini nggak mungkin di chat GPT, nggak Iya. mungkin di AI itu. Itu kodenya di situ, bahasanya anak-anak sendiri, itu kelihatan banget. Dan ternyata anak-anak bisa ya Pak Eri ya? Bisa, bisa.
Iya, makanya kita nggak boleh underestimate siapapun ya pemirsa ya, karena mereka ternyata punya kelebihan yang mungkin belum kita ketahui dan perlu kita gali gitu ya Pak ya. Ngomongin masalah itu sebenarnya memang Pak Eri ini juga pembina klub jurnalistik di sekolah kita gitu ya Pak ya. Dan sepertinya sudah menerbitkan buku sama anak-anak. sama anak-anak. Sama anak-anak sudah 1 kali ini mau menerbitkan kumpulan cerpennya anak-anak. Wow. Jadi sisi lain kehidupan sekolah selain belajar. Oke. Jadi macam-macam. Kalau saya baca sepintas itu ada anak-anak itu ada yang masalah percintaan, masalah galau, kalau bukan masalah percintaan tapi masalah orang tua mungkin, kemudian masalah persahabatan, cekcok antar ini teman itu dijadikan cerpen. Jadinya lucu ketika dibacakan, asik gitu, Asik gitu menikmati. ya, oke. Ya sederhana saja, kita menulis itu berangkat dari yang sederhana, jangan yang rumit-rumit, jangan berat-berat. Karena dunia ini, hidup ini sudah sangat berat sekali. Bagi Pak Eri, bagi saya enggak Oh kali. enggak ya? Iya. Mungkin saya saja yang berat ya. Iya. Betul, Bagi betul, Pak Eri betul. saja yang berat ya, karena hidup ya dijalani saja lah gini. Padahal sebenarnya segini juga mikir ya. Tapi nggak apa-apa, Mas Pak Eri. Terima kasih untuk hari ini ya Pak Oke. Eri ya. Nggak tahu ini tadi ngobrol ngalor ngidul, yang penting bisa diambil manfaatnya oleh pemirsa audiensesnya Mrs. Windy nih yang ada di luar sana gitu ya. Intinya jangan underestimate orang lain, kemudian lakukan segala sesuatu dengan senang hati gitu Betul. ya Pak Eri ya. Percaya sama yang ini, kalau kita ke anak-anak, percayakan pada anak-anak. Anak-anak gitu, oke lah. Oke, baik, seperti biasa Pak Eri mungkin ada pesan untuk audiensesnya Mrs. Windy terkait perjalanan hidup Pak Eri yang mungkin luar biasa itu. Ya, Tuhan itu kan selalu memberikan kemudahan di balik kesulitan. Oke. Itu ditegaskan di dalam ini surat juga, Minamal Yusron itu ya. Itu kan kita sudahlah, kita ikuti saja, nggak usah putus asa. Suatu saat roda pasti akan berputar. Di balik kesulitan pasti diberi kemudahan. Itu diulangi sampai 2 kali. Di balik kesulitan ada kemudahan. Artinya kita nggak boleh, kalau yang muslim tadi apa, underestimate ya, orang. kita harus optimis. Oke, Itu gitu ya. saja sih kalau dari saya. Oke, terima kasih Pak Eri Sama-sama. untuk waktunya hari ini. Terima kasih. Thank you, semoga bermanfaat. Say bye bye.